Coldplay diselenggarakan di Indonesia di Jakarta begitu untuk, waktu 1 hari saja. Apakah ini artinya untuk wisatawan di Jakarta saja yang mungkin akan, terlihat dampaknya atau mungkin akan terlihat dampaknya juga di kota-kota lain seperti Bali misalnya? Ya, itu yang saya bilang tadi, Mbak. Kita berharap tentu saja, eee, kalau penonton ini kebanyakan dari luar ya, ini tentu saja kita harapkan juga bisa kemudian karena sudah di Indonesia, mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka ke kota-kota lain ya, atau tempat wisata di Indonesia. Tapi kalau misalnya penontonnya hanya dari Jakarta dan sekitarnya, atau hanya bisa dan banyak di Pulau Jawa, tentu saja dampaknya jadi tidak terlalu besar. Baik, apakah Anda melihat perputaran uangnya akan sebesar apa Pak Budi ketika nanti Coldplay ini menggelar konsernya di Indonesia? Ya pasti ya, kita berharap UMKM terdampak ya, paling tidak usaha-usaha kecil yang di sekitar tempat konser ya, ini juga akan bisa mendapatkan keuntungan ya, paling tidak misalnya dari tenan-tenan yang jualan di sekitar tempat konser, kemudian juga souvenir-souvenir ya. Kita berharap juga hotel, restoran, termasuk biro perjalanan juga mudah-mudahan bisa menyelenggarakan paket-paket, kemudian paket wisata yang bisa ditawarkan kepada promotor mungkin ya, kerjasama dengan promotor. Kemudian kita berharap juga seperti misalnya artis-artis tersebut ya, dan tidak kalau konser 1 hari, setelah itu jangan pulang dulu deh ya, mereka bisa ke tempat-tempat lain dulu di Indonesia. Jadi Baik, saya apakah Anda percaya ada bahwa kisaran berapa jumlah total perputaran uangnya? Saya belum bisa memprediksi, tapi ya itu sekali lagi bahwa tergantung berapa lama Coldplay akan konser di Indonesia. Kalau cuma 1 hari ya, saya yakin cukup besar ya. Tapi tentu saja kalau bisa dibuat beberapa hari ya tentu saja akan besar. Kalau angkanya belum ada, saya belum bisa menyebutkan. Baik, artinya selain Coldplay, apabila semakin banyak juga konser-konser internasional yang diselenggarakan di Indonesia, ini akan mendatangkan lebih banyak lagi keuntungan bagi pariwisata Indonesia. Ya, karena begini, promosi pariwisata Indonesia kan banyak caranya. Ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan kalau kita mempromosikan pariwisata negara kita. Yang sekarang paling gampang kan dilakukan lewat sosial media. Ya, sosial media bisa lebih murah, ya, mudah, dan sebagainya. Contohnya juga banyak. Ya. Kemudian juga dengan direct sales mission juga ini juga harus selalu dilakukan. Ya, bagaimana kita melakukan kunjungan, memperkenalkan tempat pariwisata dan budaya Indonesia kepada market-market yang kita anggap bagus di seluruh dunia. Kemudian juga bisa dilakukan dari film. Ya, ini kan kita lihat misalnya Korea Utara misalnya sudah membuktikan ya dengan drakornya, mereka itu akhirnya membuat orang penasaran harus ke Korea dan sebagainya. Termasuk juga musik ya. Nah, konser musik akbar ini juga salah satu cara kemudian untuk mempromosikan Indonesia atau satu negara ke negara-negara lainnya. Itu menjadi cara-cara yang sangat efektif. Baik, tapi Anda melihat kesiapan dari vendor-vendor di Indonesia sendiri seperti apa? Kita tahu ketika konser Blackpink kemarin juga ada masalah terkait dengan manajemen tiket begitu. Apakah ini akhirnya juga menjadi pertimbangan bagi seniman-seniman yang internasional mungkin untuk bisa menggelar konsernya di Indonesia dalam waktu lama? Iya, memang saya percaya kemarin juga pemerintah kita saat ini kan sebenarnya juga sudah memberikan banyak kemudahan ya terkait masalah perizinan dan sebagainya. Ya. Sekarang perizinan kalau kontroversi itu pasti selalu ada dalam satu negara kegiatan, apalagi yang sifatnya huge atau besar seperti ini. Tapi yang jelas pemerintah saya yakin sudah memberikan kemudahan dalam rangka perizinan. Ya, ini tentu saja harus dimanfaatkan oleh para promotor ya untuk banyak mendatangkan apa namanya seniman-seniman atau inilah artis-artis besar ya, termasuk penyanyi dan apapun mereka untuk datang ke konser Indonesia. Tapi sekali lagi kita berharap juga kemudian konser ini atau kedatangan mereka ini bisa digabung dengan mendatangkan juga artis-artis lokal ya. Jadi sekaligus juga memperkenalkan budaya dan musik kita. Ya seperti misalnya di dalam konser itu kan biasanya ada band buka dan sebagainya. Nah, kita berharap disitulah kita juga bisa menampilkan performa daripada musikus ataupun artis-artis dan seniman di Indonesia. Baik, dari sektor wisata sendiri berharap dukungan pemerintah seperti apa? Ya sekali lagi tentu saja pariwisata kita tahu sudah menjadi salah satu penyumbang devisa yang paling besar ya, di Indonesia. Setelah
kita berjuang habis-habisan COVID 2 tahun kemarin, pariwisata sudah kembali bangkit. Nah, kita harapkan khususnya momentum kebangkitannya pariwisata ini dapat dijaga dengan oleh pemerintah, ya, sehingga pariwisata yang sudah tumbuh saat ini bisa tetap berkembang. Sekarang yang harus kita lakukan ya itu tadi sebutkan promosi, kemudian pembenahan destinasi wisata, ya itu harus dilakukan oleh semua stakeholder baik pusat maupun di daerah. Dan satu lagi juga pembenahan daripada sumber daya manusia. Dan itu saya yakin, dan terakhir adalah promosi, ya. Jadi dengan itulah kemudian pariwisata Indonesia bisa akan lebih kenal. Dan saya yakin bahwa target-target ditetapkan pemerintah, apalagi sekarang kita menetapkan wisatawan berkualitas, ya itu yang memang kita harapkan supaya wisata-wisata masuk ke Indonesia adalah wisata yang berkualitas dan juga kemudian memberikan sumbangan devisa yang besar, yang bukan hanya sekali lagi seperti beberapa contoh kemarin di Bali, tidak masalah, tidak kita harapkan. Kita berharap wisatawan masuk nanti adalah benar-benar wisatawan yang memberikan sumbangsih bagi devisa Indonesia yang lebih signifikan.